Halo semua, bertemu lagi dengan Dravis Cinggu. Kali ini kita akan bahas bersama tentang sebuah film berjudul Wonder yang bercerita tentang seorang anak lelaki berusia 10 tahun bernama Augie yang memiliki kelainan wajah langka yang harus berjuang menjalani hari-harinya. Apakah Augie akan berhasil mengatasi keterbatasannya? Bagaimanakah Augie dan keluarganya menghadapi semua masalah? Mari kita bahas bersama. Film ini diawali dengan sebuah cerita dari sudut pandang seorang anak yang menggunakan helm astronot. Dia menggambarkan dirinya sebagai seorang anak yang menyukai berbagai aktivitas seperti anak pada umumnya. Namun dia menyadari dirinya bukanlah anak yang biasa. Setelah hari kelahirannya, dia terpaksa menjalani hingga 27 kali operasi wajah karena memiliki kelainan wajah langka yang disebut dysostosis mandibulofacial. Operasi dilakukan untuk membuatnya bisa bernafas, melihat, dan mendengar tanpa alat bantu. Meskipun begitu, 27 kali operasi nyatanya juga belum bisa membuat wajahnya terlihat normal. Tahun ini, ibu dari anak ini ingin anak keduanya itu bersekolah di sekolah umum. Selama ini dia hanya belajar di rumah dan ibunya itulah yang menjadi guru sains terbaiknya. Ibu percaya anaknya tidak bisa selamanya bersembunyi di balik punggung kedua orang tuanya. Cepat atau lambat, dia harus menghadapi dunia sendiri. Dan begitulah alasan mengapa anak di balik topeng astronot itu harus belajar di sekolah, agar dia belajar bukan hanya pelajaran, namun juga belajar berinteraksi dan bersosialisasi dengan banyak orang. Namun sang ayah ternyata tidak sepenuhnya setuju. Dia takut anaknya akan ditolak oleh lingkungannya. Lantas, sebenarnya siapakah anak di balik helm astronot itu? Dialah August Pullman, atau Augie, yang minggu depan akan naik kelas 5. Augie yang tidak pernah masuk sekolah umum sebelumnya benar-benar takut menghadapi hari barunya di sekolah. Esok hari, Augie dan ibunya pergi ke sekolah untuk melihat-lihat sekolah barunya. Di sana mereka disambut oleh Mr. Tushman, kepala sekolah yang sangat ramah. Dia menjelaskan tentang aktivitas dan pelajaran di sekolah baru Augie. Dan dia memperkenalkan Augie pada 3 murid yang akan menemani Augie berkeliling sekolah. Hal ini dilakukan agar Augie lebih nyaman, setidaknya dia sudah mengenal beberapa orang di kelasnya sebelum hari pertamanya. Augie terlihat cemas dan takut untuk menghadapi mereka, namun ibunya meyakinkannya. Bagi Augie, bertemu anak-anak itu sulit, karena anak-anak tidak pandai menyembunyikan ekspresi mereka. Mr. Tushman lalu memperkenalkan Augie pada Jack Will, Julian, dan Charlotte. Lalu mereka berkeliling ke beberapa ruang sekolah. Julian tampak memimpin jalannya tur, namun Augie nampak pasif dan hanya diam. Hingga akhirnya mereka sampai di ruang sains. Julian lalu mengatakan kata-kata yang merendahkan Augie dan berpikir Augie itu bodoh karena dia belum pernah belajar di sekolah umum sebelumnya. Bahkan dia juga menanyakan pertanyaan sensitif mengenai wajah Augie yang tampak tidak normal. Di awal ini sudah tampak ya, Julian ini anaknya sedikit menyebalkan. Sedangkan Jack dan Charlotte tampak lebih netral. Malamnya, ibu Augie menanyakan tentang tur sekolah tadi, namun Augie tampak tidak bahagia. Ibu dan ayah Augie memberinya nasihat untuk menghadapi anak-anak lain dengan cara mereka masing-masing. Selain itu, ibu Augie juga menanyakan kembali kepada Augie, apakah dia benar-benar bersedia untuk masuk sekolah? Jika tidak, mereka akan menundanya. Namun Augie meyakinkan mereka bahwa dia ingin masuk sekolah karena sains. Augie sangat menyukai sains. Sampai juga pada hari pertama sekolah, Augie pergi diantar keluarganya. Di depan gerbang, ayah Augie menguatkan Augie dan meyakinkannya untuk melepas helmnya. Augie pun pergi. Kedua orang tuanya menatapnya dengan penuh cemas. Seperti dugaan kita, saat Augie berjalan, semua orang menatapnya dengan aneh. Augie lalu mengingat pesan ibunya. Jika kamu tidak suka di mana kamu berada, bayangkan saja di mana kamu ingin berada. Hal itu sedikit membantunya, namun kenyataan tetap menamparnya. Kelas dimulai. Kita dikenalkan dengan seorang guru baik bernama Mr. Brown. Dia menjelaskan tentang sebuah konsep, akan menjadi seperti apakah aku, dan orang seperti apakah aku. Di sesi tanya jawab, Mr. Brown menatap Augie dan memintanya menjelaskan tentang dirinya. Augie terpaksa berdiri dan memperkenalkan dirinya, keluarganya, dan dia juga menyebutkan Star Wars sebagai film favoritnya. Lalu tiba-tiba Julian bertanya dan menyindir kepangan rambut dan menanyakan apakah dia menyukai Darth Sidious, tokoh yang diketahui memiliki rupa yang buruk di dalam film Star Wars.
Tidak semua orang memahami ejekan Julian kepada Augie, namun jelas hal itu melukai hati Augie. Di akhir kelas, Mr. Brown meminta seorang murid bernama Summer untuk membacakan sebuah kutipan. Saat diberi pilihan antara menjadi benar atau baik, pilihlah untuk menjadi baik. Dan kelas pun berakhir. Pulang sekolah, Julian kini tidak sungkan lagi mengejek Augie secara terang-terangan. Augie hanya diam dan mengabaikannya. Sampai di rumah, Augie mengambil gunting dan memotong kepangannya. Saat makan malam, Augie mengenakan helmnya. Keluarganya mencoba memancing pembicaraan dengan Augie, namun dia hanya justru menjawab dengan ngegas dan marah. Augie lalu pergi meninggalkan meja makan diikuti kedua orang tuanya, meninggalkan Via sendiri di meja makan. Ibu menyusul ke kamar dan mengajak Augie berbicara. Augie menangis dan bertanya kenapa dirinya berparas buruk. Ibu Augie meyakinkannya, semua orang yang benar-benar mengenalnya pasti tahu bahwa Augie tidaklah jelek. Dalam artian yang sesungguhnya ya, ini bukan hanya tentang fisik. Augie mengatakan dia mencoba bersikap biasa, namun nyatanya semua selalu memandangnya dari fisiknya. Ibu mengatakan semua orang memiliki tanda pada wajahnya, namun tanda apapun itu tidak pernah menunjukkan bahwa kita jelek. Mereka pun berpelukan. Ayah datang menyusul dan mereka saling bercerita tentang hari mereka. Sementara itu, Via berjalan menuju ke kamarnya. Dia menatap ayah ibunya yang sedang menghibur Augie. Sekarang, mari kita masuk ke dalam sudut pandang Via, kakak perempuan Augie. Bagi Via, Augie adalah matahari. Dirinya, ibu dan ayahnya adalah planet yang mengitarinya. Namun Via mencintai adiknya dan siklus yang berjalan dalam keluarga mereka. Via bercerita bahwa memiliki Augie adalah harapannya saat berusia 4. Namun semenjak kelahiran Augie, Via menjadi seorang gadis mandiri yang mengerjakan segala sesuatu tanpa bantuan ayah ibunya. Karena dia tahu bahwa semua perhatian sudah sepantasnya menjadi milik Augie yang memiliki kebutuhan khusus. Meskipun begitu, dia tahu keluarganya mencintainya. Namun nyatanya tahu bahwa seseorang mencintaimu saja tidaklah cukup. Dulu, ada nenek yang selalu memperhatikan Via. Namun setelah nenek meninggal, Miranda lah satu-satunya orang yang mengenal Via dengan baik. Dia adalah sahabat terbaiknya. Namun kini, sejak Miranda kembali dari perkemahan, entah mengapa Miranda terlihat berbeda dan menjauh darinya. Ternyata hari pertama sekolah yang buruk bukan hanya milik Augie, namun juga milik Via. Di lorong sekolah, Via bertemu seorang bernama Justin. Mereka berbincang kecil dan Justin mengajak Via ikut teater, namun Via menolaknya. Justin terlihat sangat baik, dia tidak memaksa Via, namun Via akhirnya tergerak untuk mencobanya. Kembali pada malam itu, Via menengok ibunya yang tertidur pulas bersama Augie. Dia bercerita bahwa ibunya telah melepaskan banyak hal sejak Augie lahir, termasuk mimpinya menjadi seorang ilustrator dan pengajar. Bagi Via, ibunya adalah pelukis handal bermata jeli, dan matanya selalu melihat Augie sebagai inspirasinya. Namun Via berharap suatu saat mata itu juga akan melihat ke arahnya. Via berharap ibunya juga akan memperhatikannya seperti ia memperhatikan Augie. Saya kira hampir semua anak pertama sangat paham perasaan Via, betapa sulitnya merelakan untuk berbagi kasih sayang orang tua setelah memiliki saudara, padahal sebelumnya semua perhatian keluarga adalah miliknya. Di sekolah, Augie bersama teman-temannya melakukan sesi foto kenangan. Augie mengaku mulai terbiasa dengan sekolah. Memasuki kelas sains, di tengah pelajaran tiba-tiba guru memberikan ujian dadakan. Augie yang menyukai sains tidak masalah dengan hal itu. Namun, Jack terlihat kesulitan. Augie lalu menawarkan bantuan. Mereka pun berbagi jawaban. Pada jam istirahat, Jack mendatangi Augie yang duduk sendiri. Jack berterima kasih atas bantuan Augie dan Augie menjawabnya dengan santai. Hal itu membuat Jack merasa nyaman. Dia pun duduk dan makan bersama Augie. Lalu Augie menawarkan Jack belajar sains di rumahnya jika dia mau. Jack menyambutnya dengan baik. Mereka pun lalu berbincang dan bercanda. Untuk pertama kalinya, Augie mendapatkan teman baru dan dia sangat bahagia. Mereka mulai dekat dan bermain bersama. Ibu Augie sangat bahagia melihatnya. Jack bermain ke rumah Augie, bahkan mereka selalu makan siang bersama. Sementara itu, Via dan Peter semakin dekat. Mereka menemukan banyak kesamaan satu sama lain. Peter mendorong Via untuk mendaftarkan dirinya dalam pementasan teater sebagai pemeran utama. Peter lalu bertanya, jika dia tampil, siapa yang akan dia undang? Via menjawab, nenek. Via lalu teringat pada neneknya yang sudah tiada. Dia lalu pergi menuju pantai di mana mereka biasa habiskan waktu bersama.
Di rumah, Peter melapor pada ibunya bahwa baju kostum Boba Fett yang akan dipakainya untuk Halloween dimuntahi Daisy, anjing mereka. Ibu pun memintanya mengganti kostum lain karena dia sedang sibuk menyiapkan makan malam. Via lalu membantunya. Ibu menanyakan kemana Via pergi hingga pulang larut malam. Via mengatakan dia pergi ke Coney Island. Mendengar itu, ibu langsung paham Via merindukan neneknya dan memintanya besok untuk menghabiskan waktu bersama menonton film untuk menghiburnya. Via tampak sangat bahagia mendengarnya. Esok hari saat Halloween, Augie sangat bahagia. Dia sangat menyukai Halloween karena saat Halloween semua orang memakai topeng dan tidak ada seorang pun yang menghiraukan wajahnya. Augie pun dengan semangat berlari ke sekolah. Dia tidak sabar untuk bertemu dengan Jack. Namun sesampainya di kelas, Augie tanpa sengaja mendengar Jack yang sedang ngobrol bersama Julian dan lainnya. Julian, tentu saja dia mengejek Augie mirip dengan topengnya. Augie tidak heran. Namun Jack, setelah memastikan tidak ada yang menggunakan kostum Boba Fett, dia mengatakan kalau wajahku begitu aku akan bunuh diri. Dan dia juga berkata bahwa dia berteman dengan Augie karena Mr. Tushman yang menyuruhnya. Mendengar itu Augie sangat sedih dan pergi. Di rumah, ibu dan Via berbincang dan menghabiskan waktu berdua. Via terlihat sangat bahagia bersama ibunya. Tiba-tiba ayah menelpon dan mengabari Augie muntah di sekolah, dan ibu pun meminta maaf pada Via dan menyusul Augie. Kebahagiaan Via terputus dalam sekejap. Saat Augie sudah di rumah, Via tidak tinggal diam. Dia mendatangi adiknya itu dan merayunya kembali menikmati Halloween. Augie menolak, Via lalu meyakinkannya untuk menceritakan yang terjadi. Augie menceritakan tentang Jack. Via pun menceritakan tentang Miranda dan meyakinkannya bahwa bukan hanya Augie yang memiliki hari yang buruk. Mereka pun saling menguatkan dan Via meyakinkannya bahwa saudara juga bisa jadi sahabat terbaiknya. Besok paginya, Augie mengabaikan Jack yang menyapanya. Jack sangat bingung dengan sikap Augie ini. Sekarang kita masuk pada cerita dari sudut pandang Jack Quill ya. Kembali pada saat sebelum Augie datang ke sekolah. Ibunya meminta Jack untuk menjadi pemandu tur untuk Augie. Jack menolaknya, namun ternyata beberapa hari sebelumnya Jack pernah melihat Augie di toko es krim. Dan Jack menyadari betapa besar kesulitan yang dimiliki Augie karena fisiknya. Dan akhirnya dia menerima tawaran itu. Jadi sebenarnya Jack tidak membantu Augie karena Mr. Tushman, tapi karena dia benar-benar peduli kepada Augie. Jack mengaku awalnya hanya bersikap baik karena permintaan ibunya. Namun setelah mengenal Augie, Jack merasa nyaman dan senang berteman dengan Augie. Di kantin, Augie menolak Jack yang ingin duduk di dekatnya. Para anak perempuan pun menggosipkan Jack tertular kuman Augie. Summer yang merasa risih pun meninggalkan mereka dan beralih ke meja Augie. Augie sempat meminta Summer pergi dan menuduhnya disuruh oleh Mr. Tushman. Namun Summer mengelaknya karena memang dia tidak seperti itu. Augie pun meminta maaf dan mereka berteman. Sementara itu, Via mendapatkan pengumuman hasil seleksi pemeran utama yang ternyata didapatkan oleh Miranda, sedangkan Via menjadi pemeran pengganti. Sepulang sekolah, Justin mengutarakan perasaannya dan mencium Via. Rupanya mereka saling menyukai. Via lalu mengajak Justin ke rumah dan memperkenalkannya dengan ibunya dan Augie. Setelah itu, di ruang latihan teater, Miranda melihat Via bersama Justin. Miranda tampak sedih. Lalu saat di rumah, Miranda menelpon ke rumah Via dan berbicara dengan Augie. Miranda mengatakan bahwa dia merindukan Augie dan Via sambil menangis. Apa yang sebenarnya terjadi? Baiklah, mari kita masuk ke dalam cerita Miranda. Miranda menceritakan kisahnya dengan Via yang bersahabat sejak TK. Mereka bahkan sudah seperti keluarga. Bahkan, helm Augie itu dialah yang membelikannya. Namun sayang, ternyata keluarga Miranda sendiri tidak seharmonis keluarga Augie. Ayah dan ibunya baru saja bercerai, dan Miranda harus mencari kerja di perkemahan untuk berjaga-jaga. Suatu hari di tempat kerjanya, Miranda bercerita tentang keluarganya kepada teman-temannya. Namun Miranda bukan menceritakan keluarga aslinya, melainkan keluarga Via. Dia berpura-pura dirinya sebagai Via, memiliki orang tua yang harmonis dan utuh, tinggal di rumah besar bersama seekor anjing bernama Daisy, dan seorang saudara yang memiliki kelainan wajah. Tidak disangka dia menjadi sangat populer karena kepura-puraannya itu. Setelah perkemahan selesai, Miranda tidak merasa nyaman berhubungan dengan Via lagi, karena dia takut Via menanyakan tentang keluarganya dan perkemahan itu. Natal tahun ini Miranda hanya bisa menatap Via dan keluarganya dari jendela. Liburan Natal telah selesai. Anak-anak kembali ke sekolah.
Setelah kelas selesai, Jack mengejar Summer. Dia ingin bertanya apa sebenarnya yang menyebabkan Augie marah padanya. Summer tidak bisa berkata banyak karena janjinya pada Augie, namun dia memberinya clue, Ghostface, yaitu kostum yang dipakai oleh Augie saat Halloween. Jack berpikir keras dan dia pun menyadari bahwa ternyata Augie mendengar perbicaraannya saat itu dengan Justin. Setelah itu di kelas, guru memberikan tugas project science dan membagi kelompok. Julian mengajak Jack satu tim dengannya, namun Jack menolaknya dan berkata dia akan satu tim dengan Augie. Setelah kelas selesai, Julian marah pada Jack yang menolaknya dan lebih memilih Augie yang aneh. Mereka pun terlibat perkelahian dan disaksikan oleh semua orang termasuk Augie. Setelah itu, Jack menulis surat permintaan maafnya kepada Mr. Tushman dan mengakui kesalahannya tanpa menuduh atau menyalahkan siapapun atas tindakannya. Jack sangat bijak dengan tidak menyalahkan Julian yang mengejek Augie. Namun Mr. Tushman juga tidak kalah bijak. Dia menerima permintaan maaf Jack dan percaya bahwa setiap cerita memiliki dua sisi tanpa membenarkan perbuatan Jack dan memberinya hukuman skors 2 hari. Sementara itu di rumah, Via bertengkar dengan ibunya yang marah karena Via tidak mengundangnya dalam pementasan drama, padahal Justin mendapatkan peran dalam drama itu. Via bersikeras untuk apa mengundang keluarganya jika dirinya hanya akan berperan di balik panggung. Via merasa selama ini orang tuanya selalu mengabaikannya sepanjang hidupnya. Mengapa tiba-tiba mereka sangat ingin hadir dalam pementasan yang bahkan dirinya saja tidak tampil? Ibu lalu meminta agar mereka berbicara berdua. Pagi hari diputuskan bahwa hanya ayah yang akan hadir ke pementasan. Namun hal ini ternyata membuat Augie tersinggung karena mengira kakaknya malu dengan adiknya yang tampak aneh. Keadaan semakin rumit dan Augie pergi ke kamarnya. Tiba-tiba mereka melihat Daisy yang terlihat lemas. Ternyata Daisy sakit. Ibu langsung bergegas ke rumah sakit dan ayah akan menyusulnya. Augie dan Via tinggal berdua di rumah. Mereka lalu berbincang kembali tentang pementasan drama. Via akhirnya meminta Augie datang dalam pementasannya. Kemudian ayah dan ibu datang tanpa membawa Daisy. Rupanya Daisy telah tiada. Bagi Augie, Daisy adalah sahabat sejatinya. Esok harinya, Augie bermain Minecraft dan bertemu dengan Jack di situ. Mereka lalu saling chat dan memutuskan untuk berteman kembali. Pada hari pementasan, Justin menyemangati Miranda yang akan tampil sebagai pemeran utama dan mengatakan bahwa keluarga Via akan menyaksikannya dan bersorak untuknya. Mendengar itu, Miranda terkejut dan mengecek keluarga Pullman. Lalu, secara tiba-tiba Miranda memutuskan berpura-pura sakit dan meminta penggantinya yaitu Via untuk tampil. Hal ini dilakukannya agar Via dan keluarganya bahagia. Via cukup kaget dengan keputusan Miranda yang tiba-tiba, namun Miranda meyakinkannya. Saat pentas dimulai, keluarga Via terkejut melihatnya tampil. Via tampil sangat memukau. Seusai pentas, ayah dan Augie menyelamatinya, dan ibu memeluk Via. Harapan Via agar suatu saat ibunya bisa memperhatikannya akhirnya terwujud. Pada hari pameran proyek kelompok sains, Jack dan Augie membuat sebuah kotak kamera dan berhasil menang. Sementara itu Julian harus menelan pahit kegagalannya. Hal itu rupanya membuat Julian iri kepada Augie dan melakukan perundungan kepadanya. Puncaknya, Julian mengedit foto kelas dengan menghapus Augie dari foto tersebut. Julian juga menambahkan keterangan bahwa anak aneh dilarang ikut berfoto dan menempelnya di loker Augie. Mr. Brown yang mengetahui itu melaporkannya pada Mr. Tushman. Mr. Tushman lalu memanggil orang tua Julian dan melaporkan kesalahan anak mereka. Mr. Tushman menunjukkan semua bukti yang terkumpul, namun orang tua Julian selalu membela kesalahannya dan berkilah padahal Julian sudah mengakuinya. Ternyata orang tua Julian adalah orang kaya yang biasa memberikan donasi pada sekolah itu. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi keputusan Mr. Tushman yang akan memberikan Julian hukuman scoring 2 hari. Satu hal yang penting disampaikan oleh Mr. Tushman kepada Julian dan orang tuanya, bahwa Augie tidak bisa mengubah rupanya. Jadi mungkin kita yang bisa mengubah cara kita memandangnya. Orang tua Julian menolak hal itu, dan akhirnya mereka memaksa Julian untuk pindah sekolah. Julian terlihat sangat kecewa karena dia tidak ingin pindah. Sebelum pergi, Julian mengungkapkan penyesalannya kepada Mr. Tushman. Sampai juga pada hari wisata sebelum semester berakhir, Augie terlihat sangat menikmati hari-harinya bersama semua orang. Begitu juga dengan Via yang menikmati harinya bersama Peter, dan orang tua mereka yang menikmati waktu berdua. Menjelang akhir acara, aktivitas ditutup dengan menonton film bersama. Jack lalu mengajak Augie keluar untuk mencari udara segar.
Saat di luar, tiba-tiba sekelompok anak yang tampak dari kelas yang lebih tinggi mendatangi dan mengganggu mereka. Jack dan Augie mencoba melawan, namun mereka terlalu lemah. Kemudian Amos datang bersama beberapa teman lain dan menolong mereka. Sejak saat itu mereka semua berteman. Augie sangat terharu dan bahagia, akhirnya kini ia bisa memiliki teman dan bergaul seperti anak-anak lainnya. Mereka pun menikmati malam yang indah dengan kembang api. Akhirnya sampai juga pada hari kelulusan. Di sekolah, Augie berterima kasih pada ibunya yang memaksanya untuk bersekolah. Dan saat itulah ibunya mengatakan Augie adalah wujud dari keajaiban baginya. Lalu Mr. Tushman mengumumkan sebuah penghargaan, yaitu medali Henry Ward Beecher, sebuah penghargaan untuk mengapresiasi murid yang patut menjadi contoh bagi murid lainnya. Dan tentu saja, penghargaan itu diberikan kepada Augie. Semua orang sangat bahagia dan bertepuk tangan untuknya. Augie berjalan ke depan untuk menerima medali itu. Namun bagi Augie, penghargaan itu bukan hanya miliknya, namun juga teman-temannya, gurunya, kakak, ayah, dan tentu saja ibunya. Dan begitulah film ini diakhiri dengan pedoman yang sebelumnya pernah disampaikan Mr. Brown. Berbuat baiklah, karena setiap orang berjuang menghadapi masalahnya sendiri. Wonder adalah salah satu film yang luar biasa, banyak pesan yang tersurat dan tersirat di dalamnya. Menurut kalian, pesan apa saja yang paling kalian suka dari film ini? Dan jika Drafis Cinggu melewatkan banyak pesan saat mereka film ini, jangan lupa tambahkan di kolom komentar ya.